Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak kita berpikir jauh. Kita mau jujur dengan diri kita atau kita jujur dengan apa yang kita lihat. Kita dapat menimbang, benar gak sedikit sekali loh orang yang benar-benar mencari Tuhan dengan benar. Karena orang yang mencari Tuhan dengan benar pasti tidak mencari sesuatu yang lain, sekecil apapun dan sehalus apapun. Karena kalau mereka masih mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan, itu belum tepat pasti di dalam dia menemukan Tuhannya. Sesuatu itu bisa kehormatan, bisa harta, bisa dunia, bisa nilai diri, bisa apalagi pangkat dan banyak lagi lainnya. Padahal firman Tuhan sendiri yang berkata, baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Artinya begini saudaraku, kalau seseorang tidak sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, ia tidak bisa dikatakan mencari Tuhan dengan benar. Bangun pagi berdoa, wah itu bagus. Tapi setelah kita berdoa, apa yang kita lakukan? Lah itu yang harus dipertanyakan. Setelah berdoa, sampai sepanjang hari, sampai malam kita menutup mata mau tidur, apa yang kita lakukan? Karena irama hidup kita yang sudah belasan puluhan tahun itu sudah meleset, saudaraku. Kita sudah masuk di dalam kubangan dosa yang sulit, yang mencengkram kita dan kita anggap itu sebagai kewajaran. Bahaya saudaraku. Maka saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini. Apakah kita memiliki sikap hati yang benar-benar ditujukan kepada Tuhan di sepanjang hari hidup kita? Itu harus dipertanyakan. Tuhan saja. All belongs to God. Tuhan saja. Apapun profesimu, kesibukanmu, Tuhan saja kepentingan kita. Maka bersyukur kalau kita dihajar Tuhan, diproses sampai akhirnya kita berkata, hanya Tuhan keinginanku. Yang gimana ya saudaraku, saya mau ngomong yang sudah mengerti ini, sudah berkomitmen untuk ini, itu aja masih jatuh bangun seringkali. Apalagi kalau orang yang tidak sungguh-sungguh memikirkan hal ini dan ambisinya tertuju ke fokus kepada hanya Tuhan yang kuingini. Susah deh saya kira saudaraku. Saya begini tidak bermaksud mencela siapapun, merendahkan siapapun. Tapi saya mau mengajak kepada kita semua bahwa memanjakan Tuhan, menemukan Tuhan, mencari wajah Tuhan itu susah, saudaraku. Sulit. Maka saya mau mengajak kepada kita semua berkaca kepada diri kita masing-masing. Kita sekarang terus belajar untuk tidak memiliki kehidupan bagi kesenangan daging diri kita sendiri. Itu saja gak mudah, betul gak saudaraku? Wah repot itu susah, rumit, ruwet, jelimet dan susah. Itu susah loh. Kita harus bertarung sampai kita sakau saudaraku. Kita puasakan daging kita. Tapi kita harus sungguh-sungguh mau mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Selalu mempertimbangkan apakah yang kulakukan itu menyenangkan Tuhan apa enggak. Perkarakan saudaraku, apa yang Tuhan ingini untuk aku lakukan ya, kita perkarakan itu. Apa yang Tuhan kehendaki untuk aku perbuat ya. Apa yang Tuhan rencanakan untuk aku penuhi ya. Kita harus pertanyakan itu terus. Itu yang terus menjadi pergumulan dirimu dan diriku seharusnya sepanjang hidup kita. Karena tidak ada hal besar lain dalam hidup kita kecuali Tuhan. Hidupmu dan hidupku
hanya Tuhan. Jadi persoalan hidup kita adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan di dalam segala hal hidup kita. Memikirkan diri sendiri padahal sudah berat, benar gak saudaraku? Bagaimana kita bisa fokus ngurusin Tuhan, betul kan? Masa hal-hal sekecil apapun aku gak boleh menyimpang. Aku harus hidup kudus dalam kesucian Tuhan. Mana mungkin, itu berat dong. Pasti kita punya, dalam benak hati kita berpikir begitu kan saudaraku. Masih belum ngurusin orang lain yang Tuhan titipkan ke kita. Benar gak saudaraku? Memang berat. Memang berat ikut Tuhan. Dan memang kalau kita sudah dipilih berarti kita pilihan. Kalau Tuhan sudah memilih berarti Tuhan menyanggupkan kita melakukan itu. Tinggal kita niat apa enggak. Mau apa enggak. Memang berat. Tapi kita harus berjuang, bersemangat. Mari kita bersama-sama memiliki spirit gairah yang sama untuk menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Memanjakan perasaan Tuhan. Maka dalam segala hal yang kita lakukan, kita hanya mau berkenan saja sama Tuhan. Kalau kita bekerja, kita mau berkenan saja sama Tuhan. Pasti akan ada tawaran-tawaran yang menyimpang, ada kesempatan-kesempatan untuk kita berbuat curang. Tapi kita memilih, tidak, aku mau memanjakan Tuhan. Nah, itu di counting sama Tuhan semua. Di dalam pernikahan, kita bisa berbuat curang kepada pasangan. Kita bisa tidak jujur, kita bisa ini dan itu. Tetapi kita tidak mau melakukan itu. Karena cinta kita ke Tuhan itu lebih. Itu di counting semua sama Tuhan. Amin, saudaraku. Di pelayanan kita bisa curi kemuliaan Tuhan. Wah, kita bisa membanggakan diri karena kepandaian kita. Tetapi kita memilih untuk tidak. Kita belajar untuk Tuhan yang terutama. Itu di counting, dihitung sama Tuhan semua. Jadi jangan sembarangan hidup, saudaraku. Hiduplah benar. Jangan sembrono hidup. Udah toh, jangan banyak bicara. Nggak usah bicara yang nggak perlu. Ya, saya juga jatuh bangun di situ dan saya sudah mulai belajar banyak untuk nggak usah banyak bicara. Diam lebih baik. Sudahlah. Nanti banyak masalah. Ya, kadang-kadang bicara kepada orang-orang tertentu supaya baik-baik, ternyata jadi ruwet, jadi masalah. Amin. Atau kadang-kadang kita berbicara tetapi diplomatis, kita mau meninggikan diri kita. Bisa loh saudaraku, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Maka kalau kita takut akan Allah, ya, kita tidak peduli siapapun, apapun, sebab yang penting adalah yang kita lakukan memanjakan hati Tuhan. Terserahlah orang mau nilai kita apa, saudaraku. Ya, orang mau ngomongin kita apa, udah biarin aja. Kita pokoknya sibuk mempersiapkan diri di hadapan pengadilan Tuhan. Dan saat itulah baru kita bisa berkata, benar ya yang kulakukan ini benar-benar di track yang benar. Supaya suatu hari nanti Tuhan bisa memberikan kita satu pengakuan di depan umum. Berapa nilai kita. Seberapa kita berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam perjuangan kecil-kecil hari hidup kita. Yang kecil-kecil itu loh. Yang besar kita bisa lihat. Yang kecil-kecil itu loh. Udah gak usah gibah orang. Sikap hati kita gimana. Katanya ngampunin, ya udah toh ngampunin, selesai toh. Udah gak usah diungkit. Amin. Ya, katanya mau hidup jujur, ya udah ayo jangan enggak jujur lagi. Amin. Hal kecil saudaraku. Ya, supaya gini loh saudaraku. Tuhan yang tahu kita dan kita menunggu pengadilan Tuhan suatu hari nanti. Orang mau ngomongin kita apa, udah biarlah saudaraku. Kita mau jalan selurus apapun tetap ada orang yang gak suka sama kita. Betul gak? Apalagi dengan kesalahan-kesalahan keputusan yang kita ambil. Mungkin kita masih, waktu kemarin-kemarin mungkin kita masih bodoh. Kita masih kurang mengandalkan Tuhan. Ya. Dan itu pasti akan menabrak orang. Dan itu masih
menjadi masalah untuk orang lain. Tetapi minta ampunlah di hadapan Tuhan dan selesaikan di hadapan Tuhan dan diam, saudaraku. Ya, supaya kita dinilai Tuhan benar. Ya, kita bejat atau tidak bejat, bagaimana keadaan kita munafik atau tidak, nanti akan dilihat di pengadilan Tuhan kok. Hari ini gak usah ribut-ribut ini itu dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, dengan siapapun. Gak perlu, saudaraku. Belajarlah untuk teduh, ya. Kita pikirkan perasaan Tuhan, ya. Kalau kita disalahpahami orang, kita klarifikasi, kita melawan, nanti pasti melukai orang, saudara. Banyak bicara, banyak yang salah. Banyak ngomong pasti banyak meleset. Kita pikirin jiwa-jiwa, nanti terhilang gak kalau kita ngomong begini. Dulu saya masih begitu loh, saudaraku. Sekarang saya lebih hati-hati. Memang kadang kita seperti menelan pil pahit mengikut Tuhan itu. Tapi pil pahit itu akan menjadi vitamin untuk kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Betul, pil pahit hidup itu kita telan terus loh kalau kita mau mengiring Tuhan. Tidak gampang makanya. Karena kita memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Aku luapkan ini emosiku, Tuhan terluka, jiwa-jiwa hilang. Waduh, repot, jangan deh. Redam, ledakan dalam dirimu, dalam kamar doamu. Minta tuntunan Roh Kudus, minta Roh Kudus mampukan. Kau naik kelas, tapi sakit. Naik kelas, sembuhkan, minta Roh Kudus bantu, pemulihkan. Wah, itu memang tidak gampang kok, saudaraku. Pil pahit hidup mengiring Tuhan itu berat. Maka benar kata firman Tuhan, hitung dulu anggaranmu. Berani nggak kau bayar harga? Apalagi hari ini banyak orang mau masuk dalam dunia pelayanan di gereja. Itu bukan karena skill, bukan karena hebatmu bicara. Kamu tidak demam panggung, kamu hebat buat khotbah, kamu hebat pinter nyanyi, kamu seorang penyanyi hebat. Bukan itu. Tapi bagaimana kau bisa menelan pil pahit mengiring Tuhan di dalam pelayananmu? Kuat gak? Kau pinter khotbah tapi kalau kau tidak bisa menjaga sikap hatimu, remuk di pelayanan. Kau mau pinter nyanyi seperti apapun, terkenal seperti apapun, kalau kau tidak bisa menjaga hatimu, pikiran, perasaan, kehendakmu dikelola dalam Kristus, mencelat, saudaraku, terpental dari pelayanan pasti keluar. Itu yang saya lihat, saudaraku, itu berat. Maka saya bilang mengiring Tuhan itu berat. Maka kita pikirkan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa berkarya bagi Tuhan. Amin. Sekarang yang penting kita mau sungguh-sungguh benar-benar cari Tuhan. Udah, selesailah dengan dirimu. Selesai dengan ego, agenda semua. Selesailah cita-cita semua. Finish it all. Kejar Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Kau cari sumbernya, maka sumbernya itu akan taruh hikmat atas kita. Semua akan ditambahkan apa? Hikmat, damai sejahtera, sukacita, semua banyak hal. Skill, kemampuan, Tuhan akan mampukan kita. Maka kita berkembang dalam Tuhan. Jangan wajar dengan dunia ini. Matikan kesenangan dunia. Hidupkan Kristus. Maka ketika kita menghidupkan Kristus, hidup kita benar-benar hidup. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.